Maka Bapak Ibu harus punya 3 dokumen, ya Bapak Ibu ya, 3 dokumen. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 58 tahun 2024, mohon di-download dan cetak. Ya. Yang kedua, pedoman pengelolaan ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Persejen nomor 5 tahun 2025 tentang ijazah dinas dan dikmen. 3 itu, yang 3 itu. Yang 3 itu. Mohon nanti di-download kemudian dicetak. Ya Bapak Ibu ya. Persejen nomor 5 tahun 2025 tentang ijazah jenjang dinas dan dikmen 2025. Nah itu dasar kita Bapak Ibu. Jadi mulai tanggal 2 dokumen ini yang 3 ini sudah harus dimiliki. Kabupaten Samosir belum ada tanda tangan elektronik Bapak Ibu. Sehingga yang kita pakai adalah tanda tangan basah. Ini untuk format cetak bukan tanda tangan seperti yang tadi yang sudah kita sampaikan. Sehingga nanti Bapak Ibu format ijazah kita nanti Bapak Ibu seperti ini Bapak Ibu. Ini format ijazahnya. Di sini nanti terisi otomatis. Di sini juga otomatis, semua terisi otomatis Bapak Ibu, kecuali tanda tangan Bapak Ibu dan terisi otomatis ya. Jadi cetak dulu, baru di tanda tangan. Nah seperti itu Bapak Ibu ijazah kita, ya. Kemudian untuk transkrip Bapak Ibu, transkrip nilai itu diperbolehkan ada 2 pilihan, bisa A4, bisa F4. Tapi kita sepakati bersama SD Bapak Ibu supaya tidak tidak jadi. Nah kita cetak lagi A4 ya. Sesuai dengan surat edaran kami sudah kita buat. Mau 100 gram no ijazah, transkripnya juga harus 100 gram yang beda-beda. Oke Bapak Ibu, warna putih. Kemudian untuk transkrip nilai Bapak Ibu di surat edaran juga sudah kami buatkan Bapak Ibu. Daftar mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kalau K13, kalau merdeka, Bapak Ibu. Muatan informasi diisi sesuai dengan muatan yang tertulis pada ijazah ini Bapak Ibu. Yang ini, soal dia di ijazah, soal ini medsos. Ya Bapak Ibu ya. Nah untuk nomor transkrip nilai, satu nomor satu orang, beda dengan ijazah tadi, itu 1 nomor penetapan kelulusan. Untuk penetapan kelulusan itu 1 nomor, ya. Kemudian berisi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Untuk SMP, nilai akhir adalah nilai rata-rata dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan Permendikbudristek nomor 21. Ya Bapak Ibu, nilai akhir yang dimaksud adalah nilai yang ditulis dalam skala 0 sampai dengan 100 dengan 2 digit di belakang koma. Jadi kalau misalkan seni budaya pendidikan agama Kristen dan budi pekerti misalkan dapatlah nilai akhirnya 90,178. Kita kan harus 2 digit di belakang koma, maka Bapak Ibu harus membuat 2 digit di belakang koma baru menjadi 90,18. 5 ke atas tambahkan 1 ke belakang, 4 ke bawah tambahkan 0. Ya. Jika Bapak Ibu menemukan nilainya 80 pas, maka tambahkan 2 digit di belakang koma Bapak Ibu 80,00. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah transkrip nilainya Bapak Ibu nanti di sini Bapak Ibu bisa ditulis tangan.
Nah, kita sepakati. Jadi ada betul standar. Oke, sesuai dengan SD. Jadi kalau ada yang gampang, paling susah-susah ya kan? Baca. Kenapa? Betul ya. Oke. Udah sampai sini sudah kan Bapak Ibu? Sesuai nanti dengan kurikulumnya. Ketika kelas K, kurikulum merdeka kan? Nah, yang ini, iya, nomor 2, satu nomor per siswa, gitu, ya Pak. Enggak, kepala aja. Semua dia semua nih kepala aja. Nggak ada sekolah SD sebelumnya, kepala aja. Nah, iya ditransfer juga, di ijazah juga. Oke Pak Ibu. Sesuaikan dengan ijazah. Sesuaikan dengan ijazah. Nanti ijazah muncul sendiri di otomatis. Tapi pada umumnya dia muncul titik Samosir. Tapi kalau kita jumpai di ijazah Kabupaten Samosir, maka di sini itu Kabupaten Samosir. Tapi itu tidak ada. Oke. Misalnya titik Samosir. Ya, Bapak Ibu. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Makasih ya Pak. Pas dulunya. Tunggu Pak, belum selesai. Sini dulu Pak, sini dulu. Enggak usah, kepala koma dengan ijazah. Nanti tanggalnya sini harus sesuai dengan tanggal ijazah. Kalau jasanya muncul di tanggal 10 Juli, maka transkripnya harus 10 Juli. Ya, nggak boleh beda. Iya, harus cetak dulu. Artinya Bapak Ibu, kan sudah ada kasih format transkrip nilai kan? Bapak Ibu sudah harus selesai itu. Tinggal baca anak non. Itu kalau ada ijazah, cetaklah transkripnya. Kalau ada ijazahnya, cetak transkripnya. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Tapi sekarang softnya sudah dari kita ini menunggu ijazahnya kita. Jadi jangan mau isi kalau orang kesana, isi benar transkrip, isi memang hitung nilai akhir, isi berjalan. Apa itu? Transkrip kan manual, dari sekretariat Meska. Ya. Tapi dulunya sosialisasi dan verbal bagaimana? Sosialisasi dan verbal sesuai dengan murid. Kemarin saya sampaikan sama Pak Ketua KKS, Pak nanti ke kamu yang KKS, asal masuk kamu balas. Nggak ada di kaset bro. Penerapan ijazah dan transkrip hanya bisa dicetak satu asli. Satu, nggak boleh dua. Di mana asli hanya ada satu, tidak ada dua asli. Satu, ya. Mana sama silang kali si roh kata rumah, ijazah kata mana dua di sana. Cetak cukup ijazah itu itu bukan foto itu tentang aja ya, dalam keras. Hanya satu asli. Siapa? Jika dari salah sampel atau bagaimana? Udah seperti ini nanti Pak di bawah ada saya, ya. Artinya yang terkerjakan di sini kita anggap dulu sudah benar, udah kita cek, udah ini, bahkan sampai ini sudah benar. Mana sama tahu ya kan ada SD dulu, ya kan? Langsung dibagikan ijazah ini ke siswa. Rupanya CDP-nya pakai pengumuman harga berita. Iya Bapak Ibu, ada 30 siswanya, bisa cuma dia pun gak sadar, sama gurunya yang kebetulan ada guru SMP orang siswa. Masa pengumuman harga berita, ya kan? Ternyata kayak gitu semua Bapak Ibu. Dicek dulu, masalahnya Bapak Ibu sebetulnya balik lanjut diterima. Setelah masuk atau stempel bos, saya akan KGS, betul-betul KGS kan, dicek dulu ya, apa kan? Nanti repot kita. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu wajib menyimpan hasil pindai atau hasil scan ijazah dan transkrip dalam bentuk digital. Harus disimpan. Scan, berarti nggak boleh dibagi. Tunggu, ini masih scan.
wajib dalam bentuk digital. Artinya Bapak Ibu, setelah dicetak tanda tangan tinggal membagi, akhirnya dulu semua ijazah ini disimpankan sama sekali ini maksudnya setelah dicetaknya, ya. Kemudian yang kedua wajib juga menyimpan fotokopinya. Fotokopi. Nah, misalkan untuk di tahun tadi, Bapak Ibu kita kan ada ini kan, di sekolah ya. Nah, buat Google namanya Bapak Ibu, terakhir untuk milik kita, di situ disimpan. Ya, boleh ya. Untuk transkrip untuk fotokopinya disimpankan tadi atau di apa yang terserah, ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketiga, Bapak Ibu wajib melaporkan penata usaha ijazah kepada Dinas Pendidikan. Nanti akan kami sampaikan formatnya, format penata usaha. Ini kan kita masih sampai tanggal 2, nanti setelah tanggal 2 nanti kami kirimkan formatnya, ya. Terserah siapa yang ditugaskan oleh kepala sekolah menangani ijazah ijazah ini. Terserah Pak. Mau operator juga bisa, mau tata usaha juga bisa, atau guru kesayangan juga nggak apa-apa. Ya. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Oke, lanjut. Tidak, nah ikut. Kau nama lagu ya? Aku biar kamu ini. Ngerotong ada. Foto ini, foto. Fotonya bisa berwarna, bisa juga hitam putih. Bapak Ibu sudah tahu? Ya. Berwarna dan hitam putih. Putih. Ada yang berwarna? Siapa? Satu apa? Ada lagi yang berwarna? Bisa, apa-apa, masalah. Berwarna bisa, hitam putih juga bisa. Ya, Bapak Ibu. Yang dilarang keras adalah jika dalam satu sekolah ada yang berwarna, ada yang hitam putih, boleh. Harus ada satu sekolah. Berwarna semua berwarna. Kalau hitam putih, hitam putih. Kalau satu hal berwarna, satu hal hitam putih. Nggak boleh ya, Bapak Ibu ya. Terus ukurannya Bapak Ibu. Permendikbud itu tidak mengatur, Bapak Ibu. Bisa ada sebenarnya kita buatkan 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 6, bahkan foto yang foto apa yang bisa itu Bapak Ibu? Betul-betul. Foto postcardnya 3 RI itu bisa Bapak Ibu. Karena tidak diatur di Permendikbud. Tetapi setelah cek kertas sampah Bapak Ibu, jadi pasti 3 kali 4. Jadi foto dan cetak berapa Bapak Ibu? 3 kali 4. 3 kali 4. Oke, perhatikan saya. 3 kali 4. Kemudian Bapak Ibu, foto ditempel atau ditempel di file. Nah, maksudnya Bapak Ibu, foto ditempel ini adalah dicetak dulu baru ditempel fotonya. Kalau ditempel di file, di aplikasi itu, artinya fotonya itu dalam bentuk softcopy, kita geser ke ijazah yang sudah kita duduk, nah itu ditempel di file. Bapak Ibu karena sudah cek foto, maka kita sepakati foto ditempel. Oke, Bapak Ibu. Atau ada yang mau ditempel di file? Ada. Nah, untuk jari Bapak Ibu tidak dibutuhkan di Bapak Ibu. Tidak dibutuhkan lagi jari ini. Nggak ada cat jari. Ya, Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, kenapa ini tidak ada cat jari? Karena kemarin banyak yang mengeluh kami yang di Dinas Pendidikan ini, kayak terutama di kota-kota besar, Bapak Ibu. Ketika dia mau sidik jari, Bapak Ibu, mau sidik jari, dia kecelakaan, jadi putus tangan dia dua. Gitu, putus tangan dia dua. Ada beberapa kabupaten kota. Jadi kan ada sidik jarinya. Padahal di juknis itu harus ada sidik jari, cat jari, ya kan Bapak Ibu. Maka waktu kemarin kita pembuatan ini juknis ini kita sepakati tidak ada cat jarinya, biar lebih aman. Mau ibaratnya cat jari mahasiswa nanti tiba-tiba hilang tangan, mau cat jari kan itu repot ya Bapak Ibu. Maka kemarin untuk mengatasinya, karena cat jari harus ada, maka kita cat jari kakinya. Karena di sini nggak ada juga cat jari tangan, ya kan? Maka juga cat jari kaki. Nah, untuk menghindari seperti itu ya makanya cat jari ini dihilangkan, ya. Ini Bapak Ibu tanda tangan
ini tadi jawabannya Pak Besar itu. Tanda tangan nanti apa? Terserah Bapak. Kalau misalkan ibu saya misalkan seperti dua orang itu Ada Pak. bisa itu ya Mas Reza. Misalkan ibu saya warna lebih tinta emas bisa, tinta perak bisa, bahkan tinta Gimana sih tinta? warna pink, hijau, ungu segala bisa. Terserah. Karena memang di permen itu tidak diatur, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kita masuk ke tanah naskah. Tanah naskah dinas Bapak Ibu untuk mengenali dokumen asli itu hanya diperbolehkan dua warna, warna hitam dan warna biru. Warna biru itu dipakai oleh pejabat struktural, sehingga kita jatuhnya ke warna Hitam. Jadi kalau ada yang suka warna pink, di stop dulu warna hitam ya, dan dilarang keras tidak cair karena kita kena sampah. Nah, tembus ke belakang ya, tembus ke belakang. Buruh ya. Jadi pakai tinta yang tidak cair. Balik dari ribu. Karena kalau tinta langsung cair kan, iya ya, harus lebih bagus ya. Bener nggak bisa Pak? Ini nggak bisa cair. Itu udah dicek Bu, udah dicek. Udah saya cari produk seperti ini. Ini cair, seperti ini juga cair. Ini juga cair. Ini Bapak Ibu, ini cair. Ini baru sudah saya cek Bapak Ibu. Ya kan? Nah saya simpan seminggu Bapak Ibu, dia luntur warna. Iya beda. Iya simpan seminggu. Anu berbeda kesini Ibu. Nanti bisa dicek dulu. Halo saya mau. Nanti Beli lagi. kalau pegawai berbeda ini ada di kamar saya kan. Nanti ada banyak di kamu yang cantik Bu, berbeda cair. Nanti tanya ya kan. Di apa aja? Dimasak. Nageli. Dimasak harganya kalau beda. Kemarin harganya hampir mirip dengan harga belinya 25.000, 25 atau 30.000. Ya. Jadi saya tanya ya. Kemarin dulu Pak Wamen punya itu apa namanya? Nah saya tanya lagi. Kemudian dapat stempel harus kena foto, iya harus kena foto. Unang lakona, kan? Anda terbiasa menampil bisa palsu, aku ya. Itu ujung-ujung foto itu. Jadi harus kena Bapak Ibu. Unang lakona, ale sudah kok nggak stempel itu foto? Karena masih ada untuk tanda tangan. Ya, pokoknya diatur lah seindah mungkin. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini kalau saya nggak usah. Nah artinya ini, nah udah kita bahas. Artinya nih Bapak Ibu, kita sudah memasuki penetapan SKS, SK kelulusan. Nah artinya seperti ini. Jika misalkan ada kepala sekolah yang cuti sampai 1 tahun, ya kan? Bisa cuti sampai 1 tahun? Bisa, ya kan? Misalkan cutinya semenjak asas itu, maka yang berhak menandatangani SKN dan SPCN itu harus pendidikan. Kadis, kalau kadisnya tidak bisa karena sesuatu hal, karena cuti juga jatuh ke servis, jatuh ke gabir, jatuh ke kasih. Nah itu sih. Tapi di tangan nggak ada kan, Bapak Ibu? Sampai dia nanti di tanggal 24 Juni masih cuti di sana, maka yang berhak menandatangani adalah kepala dinas. Jasanya dikatakan nggak ada kan? Mana Bapak Ibu nanti sarau? Nggak ada? Ada CDP Pak Semanindo? Ibu CDP-nya Bu? Oke siap, oke Bu, iya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya, nah ini dari Bapak Ibu, mapel yang diisi di transkrip nilai acuan dari mana? Di surat edaran juga sudah kami buat. Untuk tadi dalas merujuk di Permendikbud nomor 35 tahun 2018 dituliskan kelompok A, kelompok B, ya. Untuk kurikulum merdeka merujuk ke Permendikbud nomor 12 tahun 2024 yang ada kelompok A sampai kelompok B, ya. Muatan lokal diisi apa? Sesuai muatan lokal itu. Apa nama muatan lokal kita Bapak Ibu? Kosong, masih seperti tahun kemarin. Informatika. Kosong dan integrasi. Oke, silakan dikosongkan ya. Nah kemudian Bapak Ibu, tanggal terbit ijazah ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, sesuai kebutuhan tidak berbeda dan ikut
Tanggal 8. Bapak Ibu bekerja di tanggal 8, maka ijazahnya akan tertanggal 8 Juni. Gak masalah Bapak Ibu. Karena tadi di jadwal itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 24. Gak ada dibuat di situ kecuali hari Minggu dan hari Ibu. Gak ada kan? Jadi bisa aja hari Minggu. Oke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ijazahnya kayak seperti ini Bapak Ibu. Kita cetak lah kan? Nah kita cetak seperti ijazahnya Bapak Ibu. Nomor ijazah sudah langsung ada di sini. Gak ada lagi kita tulis tangan atau ketik, ya seperti ini. Kemudian tiga dasar dan menengah. Kemudian ada logo Garuda. Di sini nanti nama sekolahnya. Misalkan SMP Negeri 1 Nainggolan, masuk tahun ajaran 2004-2005. Itu sudah langsung muncul di template-nya itu yang mau kita cetak, ya. Nah ini Bapak Ibu, jika dia puni namanya besar semua, maka seperti ini. Jika huruf awalnya ada yang besar, maka huruf awalnya yang besar. Jika tidak puni tanggal lahir huruf besar semua, tempat lahir maka huruf besarnya di semua. Kalau ditanggal huruf kecil, bulannya artinya apa yang tidak boleh itu yang diangkut. Makanya perbaiki dulu dan bulannya dicek benar-benar seperti sama. Dari saluran pendidikan SMP ini nomor segini. Nah di sini tadi yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Berdasarkan seluruh kebutuhan kepala institusi, jika Bapak Ibu terdapat perbedaan antara nomor perapat lulusan yang kita tulis tangan tadi dengan yang kita ketik di aplikasi berbeda ini, tidak sesuai dengan kopinya yang di sini. Makanya nanti akan terverifikasi sebagai ijazah palsu. Makanya betul-betul diperbaiki Bapak Ibu, diperbaiki sebelum atau ya. Oke. Nah ada sebagian nanti Bapak Ibu yang Kabupaten Samosir, ada sebagian Kabupaten Samosir, tergantung nanti aplikasinya. Tapi sepanjang ini kita cek masih Kabupaten Samosir, ya Bapak Ibu. Tanggal berapa dia dicetak sesuai dengan tanggal cetak tadi. Kalau tanggal 5, tanggal 10, ya. Baru di sini kepala sekolah. Kemudian di sini foto tadi, ya kan Bapak Ibu. Di sini nama kepala sekolah di tanda tangan stempel, lekatkan dulu fotonya, tanda tangan stempel. Nah seperti itu Bapak Ibu. Di sini kepala Ya. sekolah. Nah seperti itu. Di Nah sini kemudian Bapak Ibu, ini sebenarnya tidak perlu dibahas Bapak Ibu, tapi apa kita bahas. kepala sekolah sih. Dinas Pendidikan menyerahkan spek kertas di daerah sah, Bapak Ibu. Artinya gini, Pak kita semua SMP, Pak nama kertas awal Pak, kertas ijazah lah Pak, atau kertas sertifikat yang kembali itu bisa, nggak salah. Sepanjang tidak ada pengutipan dari siswa. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ada beberapa SD yang sudah menganggarkan di dana BOS untuk cetak ijazah seharga 15.000 per lembar. Di SMP seperti itu untuk cetak ijazah nggak ada. Di atasnya itu belum ada. Oke, kalau tidak ada kita kunci kertas A4. Kita kunci, nggak boleh kertas lain, ya kan? Misalkan saya satu tahun udah ketik nami, komputer coba ijazahnya, nggak boleh. Dan kita kunci di kertas A4. Nah kita punya seperti ini. Kalau SMP satu tahun kurang, dicetak lagi kertasnya cantik. Kemarin sudah saya cek ada kertas ijazah, cantik kertas ijazah. Tapi dia tidak punya hologram. Bisa kita buat kertas cantik ya kertas ijazah. Semalam saya ke SD 199 itu disediakan kertas ijazah cantik men. Ada seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian transkripnya juga seperti itu. Takutnya Bapak Ibu, ketika misalnya SMP 1 mencetak di kertas yang cantik, ya kan? SMP 1 atau 4 1 atau 5 kurang dicetak di kertas A4, ketemu nanti modul SMP 4 kurang dari SMP 1 kurang. Sebagai guru bisa nanti. Nah, kalau SMP 5 kertas awal, ya nanti teh ekonomi itu perlu kertas kita kan, jadi kita sepakat
Alhamdulillah. Oh, palsu di dalamnya. Kita menjadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jika kita kunci di kertas A4 bisa 80 gram, bisa 100 gram. Ya. Kenapa? Saya belum dengar saya belum. Enggak, kita kunci di A4. SD juga di A4. Dan kita kunci. Iya. Karena Bapak Ibu 80 gram bisa, 100 gram bisa. Artinya Bapak Ibu, harga kertas 80 gram dengan harga 100 gram tertubuh ini. 100 gram lebih besar. Apa produksi? Bukan, maksud saya khusus SMP, khusus SMP. Atau Bapak Ibu, ada yang mencetak 80 gram? Enggak lah. Artinya Bapak Ibu, kita kan ada 30 SMP. Kalau misalnya kita catat yang paling minimalnya, itu maksudnya Bapak Ibu. Berarti supaya kita semuanya, iya Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apakah boleh di sini menggunakan kertas atau tidak? Boleh. Kalau ada uangnya, ini udah efisiensi ya kan? Maupun ke kecamatan adanya SPP ini, ya Bapak Ibu kan? Jadi nggak ada. Kita kembali ke Ibu. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan. Halo Pak, ya Pak Amit tunggu. Pak, tadi Bapak dipastikan Pak, satu buat lokal. Seandainya apa interaksi nilai yang dibuat buat lokal, tapi dia bentuk dari Pak, proses kendaraan dilaksanakan di sekolah, aku memang langsung menghapuskan tulisan buatan lokalnya. Kosong. Harusnya kita tulisan buatan lokal, tapi nilainya kosong. Sesuai struktur kurikulum Bapak Ibu. Tidak boleh kita menghilangkan struktur kurikulum, ya. Itu struktur kurikulum kita. Ya, sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada lagi? Nggak ada? Aman? Aman Bapak Ibu? Kalau sudah aman Bapak Ibu, jika kan Allah memberikan Bapak Ibu kan udah dicetak ijazah ini, udah dicetak, rupanya dicetak lagi kan? Tapi kamu udah beli ijazah, kan bisa aja seperti ini Bapak Ibu kan? Ada boleh pengalaman. Karena nanti kalau pernah itu masa salah nama kan? Karena udah semua dicetak, nggak bisa lagi kita perbaikan. Biar jalan, ya kan? Nah Bapak Ibu, ketika orang tua kita sadar misalkan setelah tahun atau 1 tahun berikutnya salah warna, misalkan Andi H titik Sausir, Andi H titik Sausir, itu yang benar. Rupanya di ijazahnya Andi H Sausir, gak ada titiknya, ya kan? Dan orang tuanya, asal nama titiknya mana titiknya, ya kan? Ya kan Bapak Ibu kan? Itu nama titiknya. Nah, maka Bapak Ibu tinggal mengeluarkan SK perbaikan. Nah seperti ini. Sama semua Bapak Ibu. Sama semua Bapak Ibu apanya? Formatnya Bapak Ibu ya. Sekun na patura ko ka sa ni. Tapi ada dulu teman kayu. Ibu ini. Mana dulu ini? Apa? Hah? Nah ini Bapak Ibu ya. Sama semuanya Bapak Ibu. Sama semuanya. Sama semuanya seperti ijazah. Tinggal Bapak Ibu menambahkan ini. Keterangan perbaikan ijazah sebagai berikut. Dari Andi H Samusir, ada titiknya, ya kan? Ijazah dari Andi H Samusir menjadi Andi H titik Samusir. Itu kalau satu. Kalau ada dua, tambahkan lagi bawahnya nih Pak Ibu. Dari P titik Siantar menjadi Bapak Siantar. Kalau ada lagi yang salah, tambahkan diri. Ada dulu salah sampai 5 oke. Ada dari lama, ya kan? Nggak ada dicek, ya kan? Nah itu dia Bapak Ibu. Ya. Dari sistem nanti ada aplikasi. Ya, Bapak Ibu nanti tinggal mengetikkan di sini. Ada
saya berikan manajemen ijazah itu. Dan Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat surat keterangan kesalahan penulisan yang diantar ke dinas pendidikan penulisan. Itu Bapak Ibu tinggal cek, tinggal perbaiki, cetak, tanda tangan. Nah, tapi ini harus ada juga ya fotonya ini ya, foto seperti tadi, foto, kemudian tanda tangan, stempel. Ya, iya Bu. Iya, foto terbaru. Kalau boleh foto waktu menerima ijazah, ya kan? Anda tahu 10 tahun ke depan saya ya kan? Salah namanya kan? Jangan dipakai, foto dia pasti safety, foto terbaru. Ya, foto terbaru. Tapi syarat-syaratnya juga harus dipenuhi, Bapak Ibu. Ada unsur permohonan. Nah, kemudian Bapak Ibu mengeluarkan bahwa benar dia ekspedisi itu melalui dari apa nilai-nilai itu ya harus tetap ada ya. Tapi mungkin Bapak Ibu supaya terorganisir ini semua, mungkin nanti akan kami minta kepada semua sekolah ketika ada seperti ini harus pengalaman kami. Setidaknya nanti dibuat orang tua, nanti ada di situ para gadis di tempat pertama ya harus ada. Jadi Bapak Ibu harus terorganisir. Walaupun di Kemendikbudristek itu diberikan hak sepenuhnya kepada kepala sekolah supaya kami tahu yang mana perbaikan harus melalui kami. Ya, Bapak Ibu ya, harus ada Pak. Bagaimana jika kepala sekolahnya sudah pindah pensiun atau meninggal dunia? Nanti Pak di aplikasi akan mengikuti sesuai dengan damudik. Ya ini sesuai damudik. Misalkan kepala sekolah yang pensiun, ya, artinya bukan kepala sekolah yang menandatangani ijazahnya yang menandatangani, bukan perbaikan. Kepala sekolahnya aktif karena data yang ditarik ke sini adalah data dari dapodik, ya kan Bapak Ibu? Iya, nanti pertama penemuan apa sih kepala sekolah itu harus didapodik kan, harus diganti. Oke? Ada lagi Bapak Ibu? Nah, sama halnya Bapak Ibu dengan transkrip Bapak Ibu, transkrip. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti membuatkan di sini keterangan perbaikan transkrip nilai sebagai berikut. Bapak Ibu yang perlu diperbaiki adalah data-data Bapak Ibu, data-data yang di sini. Jangan pula nanti Bapak Ibu membuatkan di sini ya kan? Dari nilai matematika 65 menjadi nilai matematika 100, nggak boleh. Dilarang. Jadi kalau ada seperti itu ada suatu indikasi ternyata, ya. Dan itu tidak boleh. Hanya yang boleh diperbaiki, nilai nggak boleh, ya Bapak Ibu ya. Nah itu kalau ada perbaikan. Bagaimana kalau hilang Bapak Ibu? Hilang ya ijazahnya, ya kan? Yang pertama harus ada surat hilangnya, ya Bapak Ibu, tetap harus ada surat hilang. Tinggal Bapak Ibu menambahkan di sini Bapak Ibu, ijazah ini telah dicetak ulang tanpa mengubah muatan ijazah dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditandatangani, stempel cetak. Sini foto terbaru ya. Iya, surat hilang dari kepolisian harus ada. Surat hilang dari kepolisian, dan ini juga harus tetap sampai kami ya Bapak Ibu, sama juga dengan transkrip nilai. Makanya itu gunanya Bapak Ibu menyimpan secara digital. Iya. Nah untuk ini kan pasti tinggal cetak ya, makanya kopinya jangan hilang supaya tinggal menampilkan pejabat dan data kepala sekolah yang baru ya, sama Bapak Ibu. Ini coba di sini. Jadi telah dicetak ulang tanpa mengubah muatan transkrip nilai dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu ya Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum, masih ada kerja. Hanya memperjelas Bapak Ibu supaya nanti tidak salah kaprah Bapak Ibu. Di SD banyak salah kaprah Bapak Ibu. Makanya agak susah kita mengambil solusinya, tapi ada solusi. Ya. Masalah transkrip nilai, Bapak Ibu sudah saya kirimkan soft copy-nya ya, Bapak Ibu ya. Sudah Bapak Ibu? Soft copy
kelulusan transkrip. Udah kan? Bapak Ibu tinggal ngedit ya, tinggal nambahkan ya. 50 cukup Ibu. Nanggu lagi tinggal aku. Oke Bapak Ibu, untuk masalah transkrip nilai ya. Transkrip nilai. Nah ini Bapak Ibu, untuk SMP ya. SMP ke-13. Nah Bapak Ibu yang ke-13, ada yang ke-13 tadi? Bapak Ibu yang ke-13 mohon menyesuaikan kop surat. Ya, disesuaikan kop surat. Ya, ini transkrip nilai ya yang akan kita berikan ke siswa bersama ijazah. Ya, bersama ijazah. Nomor ini satu siswa per satu nomor, nggak boleh sama nomornya. Ini Bapak Ibu di sini semua harus sesuai dengan yang di ijazah. Sesuai. Misalkan SMP negeri 1 harian. Pokoknya yang di ijazah ini, yang di ijazah nama siswa, tanggal lulusan ini harus 2 Juli. Tanggal kelulusan. Walaupun nanti tanggalnya di sini beda. Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Tapi tanggal lulusannya harus 2 Juni ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian di sini kelompok A pendidikan agama dan budi pekerti ini sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 35 tadi ya tahun 2018. Nah sesuai ya pendidikan agama pekerti ini. Nah ini untuk muatan lokal kita kan nggak ada muatan lokal, kosong aja nilainya. Nggak boleh dihilangkan ya, struktur kurikulum ini tetap ada. Nah, kenapa yang lokal nilainya? Karena terintegrasi, ya. Kemudian di sini sesuai dengan jalan. Kalau kapti lagi, ya disesuaikan ya Bapak Ibu. Kapti kalau kabupaten, ini harus tetap. Ini sesuai dengan tanggal ijazah. Oke? Nah, nih bagi dia PLT, ada PLT mana SD SMP 37. Ya, bagi Bapak Ibu yang PLT, mohon untuk tidak menambahkan PLT di sini, biar aja kepala. Ya, kepala koma, udah kasih nama, nih dan nama stempel. Ya, Bapak Ibu ya, itu untuk SMP 13. Nah, kemudian untuk SMP Gunung Merdeka, Bapak Ibu, seperti ini Bapak Ibu, sama Bapak Ibu, kop suratnya sesuaikan dengan kop surat satuan pendidikan masing-masing, Bapak Ibu. Di sini sesuaikan. Ya, kemudian nomornya, ya, ini data-data ini diangkut ke jasa. Nah, kemudian untuk kurikulum SMP, di sini buatkan Bapak Ibu pendidikan agama apa dia? Di kurikulum mereka itu sudah langsung disebutkan agama apa. Beda dengan K13. Kalau K13 dia pendidikan agama dan budi pekerti. Mau agama apa kemudian ini tetap. Kalau kurikulum mereka di sini sudah disebutkan pendidikan agama Kristen sesuaikan dengan mata pelajaran yang diikuti. Ya, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ikut di sini. Pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, pendidikan semangat kesehatan, informatika, seni budaya dan prakarya dan muatan lokal. Bapak Ibu, kalau tidak ada muatan lokal kosongkan. Ya, siap. Pelajarannya atau apa ya Pak? Berdasarkan Permendikbud 34, dia harus ada nilai agamanya. Harus ada nilai agamanya. Gitu. Nah, kalau ada masalah seperti itu kan cari yang enaknya aja. Bukan. Maksud saya seperti ini. Kan ada mungkin, ada memang seperti itu kejadian. Karena tidak tersedia guru agama Islam di sekolah kita, maka siswa tersebut mengikuti mata pelajaran agama Kristen. Ya kan Pak Benar? Sehingga nilai-nilainya semua adalah nilai agama Kristen. Sebenarnya Bapak Ibu sudah salah kaprah dari awal. Salah kaprah namanya itu. Udah tahu agama Islam, tetapi dikasih agama Kristen. Salah kaprah seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan saya salahkan, tapi salah kaprah. Maksudnya seperti ini. Kita kan sudah ada sebenarnya setiap sekolah yang ada siswanya beragama Islam sudah ada dulu agama Islam ke sana. Udah pernah ada
Sepertiga berarti kenanya tidak formalitas, tidak totalitas, ya, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, harusnya Bapak Ibu kita harus bertanya dulu kepada siswa tersebut dan orang tuanya. Sudah? Tanyakan ke orang tuanya, tanyakan ke siswanya. Dan ada guru agama Islam. Bagaimana agama apa yang itu belajar? Misalkan agama Kristen apa? Misalkan gitu ya kan? Buat surat pernyataan dengan orang tuanya. Atau kan bisa aja kayak di SMP 3 ini kemarin, SMP 3 Panguran. Ada SMP 3 Panguran? Bah, kemana? Operator juga kan? Padahal ini idenya sebenarnya hasil kerja kita selama 3 tahun ini, ya. Gak muncul nanti ijazah siswa kita. Dikejar-kejar lepas sekolahnya. Oke Bapak Ibu, sama seperti SMP 3 Panguran kemarin Bapak Ibu. Nah kita tawarkan seperti itu. Tidak ada dua agama Islam. Bagaimana? Kami tanya orang tuanya. Kalau semua ini Pak, mau mengajari? Tanya, mau mengajar agama Islam. Nah, udah pernah kita bahas ya Pak ya, Pak sebelumnya hal seperti ya kan. Nah, soalnya memang seperti itu, tapi untuk error, ya kan? Nah, bisa aja sebenarnya Bapak Ibu. Nah, dari SMP 2 hari ya tidak jadi masalah sebenarnya. Ketika orang lain mengajarkan agama Islam, tetapi karena ada gurunya beragama Islam, atas nama gurunya mengajarkan agama Islam, masalah. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah untuk ijazah. Oke, Bapak Ibu, untuk nilai ijazah ini Bapak Ibu di transkrip ini seperti seperti itu, mohon nanti nggak kesepakatan Bapak Ibu dia belajar agama Kristen dengan orang tua. Sudah, tapi di era modern ini jadi agama Kristen. Oke, ikutilah rapornya. Biarlah nilai agama Kristennya menjadi nilai agama Islam. Apa? Masalahnya kita mengisi gurunya siapa yang itu nyatanya kami sampaikan kemarin. Itu yang kami diskusikan kemarin. Nah, dia punya data pribadi dalam iya, dia belajar agama Kristen. Diskusi yang menarik itu itu adalah agama iya. Kristen. Udah kami diskusikan dengan Pak Ebar itu kemarin. Jadi punya. Iya. Iya, kan selesainya Oke lah, udah kan selesai, ya kan? Kita sudah ada kesepakatan orang tua, itu aja, supaya tidak ada konflik. Simpan Bapak Ibu surat pernyataannya, ya. Banyak seperti itu sebenarnya Bapak Ibu di kabupaten lain. Ketika kami misalkan diskusi dengan Kabupaten Aceh Tenggara, misalkan sama seperti kita, tidak ada guru agama Kristen, ya kan? Tapi memang karena ada kutip, ini tanda kutip ya, ada kutip pelaksanaan mempelajari agama Islam, tanda kutip. Nah seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak repot, tanggung kami repot. Yang penting surat pernyataan dari orang tua sudah kami kantongi. Ya, itu agak susah memang. Iya, satu. Itu kan ada dua data kelas nilai Pak. Kalau ada Pak di ijazah guru antar semua apakah ada? Iya, harus sama seperti itu. Kalau guru besar semua guru besar, latihan semua. Kan tinggal detik, ya kan? Nggak susah kan? Iya, pokoknya samakan semua seperti di ijazah. Dan Pak lagi guru besar, guru besar semua. Pokoknya samakan semua. Oke, Bapak Ibu. Nah sekarang ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Nah ini ada saya mau tanyakan Bapak Ibu, khusus di seni, budaya, dan karya. Ya kan? Di sini ada beberapa pilihan. Dua tempat. Oh, ada musik. Iya, dua tempat. Oh, 5 berarti 5. Oh, ya berarti ada seni musik, ada seni rupa, seni teater, seni tari dan berkarya. Ya kan? Bapak Ibu, saya tanya dulu, Bapak Ibu. Nanti nilai yang dimasukkan di sini nilai apa Bu? Ini akan diisi nanti. Seni budaya. Nah, seni budaya kan udah pilihan Bu, bukan pilihan. Yang pilihan itu seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, prakarya.
ini yang kita pilih dengan tanggal 5 ini. Artinya yang 5 ininya kita masukkan di sini salah satu, itu maksudnya. Kan ya kan, Bapak Ibu kan? Karena itu adalah opsional, pilihan. Tapi di rapor seni budaya ada Pak. Di rapor seni budaya, di rapor. Oke, kita buka dulu Permendikbud nomor Seni budaya deh. Aduh, Budi. Iya, besar kabar. Ayo kita cek. Ya. Habis membeli salah satu yang ditawarkan. Tapi nggak apa-apa. Satu harus di bukan itu harus bisa suara tarik. Arah tidak SMP dia. Tapi dia orang masa? Bapak Ibu, mari dulu kita cek bersama-sama kita cek Permendikbud nomor 12. Berarti tahun depan nanti tak ada ketiga habis. Itu ya. Jangan dong ke-13 depan. Isi apa teh? Kurikulum. Isi pakai kurikulum. Ini SD ya. Bisa melihat atau memilah siswa kita yang berminat di seni budaya prakarya dan apa. Nah, misalkan seperti ini. SD 160 kelas 9-nya ada satu kelas ya, satu kelas. Ada 30 di sana. Satu kelas 30. Bapak Ibu sebenarnya tidak boleh memaksakan kepada siswa kita. Oh ya, kamu udah dulu seni budaya maksudnya kan? Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Kurikulum merdeka. Merdeka dari mana ya kan? Sebenarnya Bapak Ibu harus membuat asesmen awal minat dan bakat terkhusus untuk menentukan ini seni budaya prakarya, sehingga di instrumen Bapak Ibu, di instrumen asesmen awal Bapak Ibu harus menyajikan Bapak Ibu di dalam bidang seni budaya dan prakarya, di dalam seni bidang saya lebih meminati A. seni musik, Ciguna. B. seni rupa, dipilih salah satu, ya kan? D. teater atau menentukan juga apa? Satu salah satu. Dari hasil asesmen awal ada 30 siswa tadi, ternyata ada sebanyak 5 orang yang suka yang memilih seni musik, 5 orang yang memilih seni rupa, 5 orang yang memilih teater, 5 orang yang memilih seni tari, prakarya 5, budidaya kerajinan dan lain sebagainya, macam-macam, ya kan? Maka sebenarnya Bapak Ibu harus memberikan materi sesuai yang dipilih. Ketika dipilih seni musik, maka materi seni musik yang disampaikan. Nggak boleh ada materi seni rupa, seni teater, nggak boleh. Hanya untuk siswa yang suka seni teater, kasihlah materi seni teater. Itu berbeda Bapak. Nah, kendalanya Bapak Ibu, ketika misalkan satu kelas itu ada 5 seni yang memilih, maka harus kita sediakan 5 guru, ya kan? Guru untuk seni musik, guru untuk seni rupa, guru untuk seni teater, guru untuk seni tari, harus kita sediakan, ya Bapak Ibu kan? Nah kemudian kendala berikutnya Bapak Ibu, yang 5 ini kendala berikutnya adalah ruangan mungkin, karena kan tidak mungkin satu ruangan khusus seni musik, misalkan seni musik dan khusus seni tari dan berarti sama itu sebentar motor ya kan, itu mungkin kendalanya Bapak Ibu. Oke lah Bapak Ibu, kita ambillah solusinya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sebenarnya juga untuk seni budaya dan prakarya ini Bapak Ibu harus mengkonsistenkan pihak anak-anak itu tadi mulai dari kelas 7. Jadi misalnya seperti ini, di kelas 7 dipilihnya seni musik, ya kan? Maka di kelas 8 jangan lagi kasih pilihan Bapak Ibu, harus seni musik sampai kelas 9. Boleh beda-beda. Kalau di kelas 7 seni rupa, kelas 8 sudah harus seni rupa, ya kan? Jika berbeda, misalkan kelas 7 seni musik, kelas 8 seni rupa, kelas 9 seni tari, ya kan?
Jika berbeda, maka Bapak Ibu akan kewalahan membuat nilai akhir pada seni budaya dan prakarya. Ya kan? Karena anak-anak ini tidak boleh memilih dua yang sama, Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi tidak boleh itu sebenarnya sudah salah kaprah, tapi menjadi isian untuk bisa disiapkan Bapak Ibu kan. Oke, Bapak Ibu, karena memang ini ada yang mau dimiliki Bapak Ibu sekolah ada. Oh iya, harus ada. Iya, harus seperti itu. Iya, harus seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu di sini SMP berapa Ibu? SMP enggak dibilang seni musik tadi SMP berapa? SMP berapa? Maka nanti untuk SMP 25 itu si A misalkan seni musik, maka di sini dibuatlah seni musik. Kasihlah dia berapa? Misalkan si B suka seni tarik, buatkan di sini seni tarik. Sama semua, oke, nggak apa-apa, semua, ya, seni musik, nggak apa-apa, masalah. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak mau di sini apa? Seni apa yang kita isi? Kita sepakati atau? Karena nanti kita tahu yang kabupaten lain, dia mau nilai langsung disuruh. Pakai nih Pak. Kalau seni dan seni tapi nilainya itu masih ada di program. Makanya nggak boleh sih pada seni tarik aja. Karena anak kita buat video. Makanya harus ada gurunya. Oke Bapak Ibu, kita cari solusi. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang diketemukan misalkan tidak dipilih sendirinya, kita harus isi, nggak boleh kita isi. Bapak Ibu nanti kalau harus mengisi di sini, kita diketahui pemerintah lain Bapak. Anda maksudnya kalau itu menang dulu ya, tapi nggak terkait lulus mencoba ya kan? Ya kan? Harus kita isi ya Bapak Ibu ya. Nah misalkan kalau dia dirapor apa? Seni dan padahal kan itu sudah dibayar. Yang ini sebenarnya dirapor karena tidak di entry pilihannya. Nggak di entry. Iya lah, karena dapurnya kan nggak dipilih seninya. Iya. Kan nggak dipilih dari seninya punya dikasih dapuri. Oke lah, Bapak Ibu kita sepakati lah. Ini agak rumit nih, simpel tapi rumit. Bagaimana? Solusinya silakan Bapak Ibu kasih solusi Bapak Ibu. Bagaimana kamu melakukan putih-putih di sekolah? Kali pertama lagi berkali dua lagi karena ini memang jempol Bapak Ibu. Kita selalu diberi yang terbaik untuk PB dan BPKB Bapak Ibu. Ya kan? Makanya Bapak Ibu ketika ada misalkan pemilihan fasilitas misalkan untuk PM dan kedua di kabupaten lain, kita selalu dihubungi Pak, coba verifikasi berkasnya Pak, tanya. Padahal sebenarnya dalam kan? Iya. Bukan juga seperti itu. Jadi untuk sekolah yang lain menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Ya. Atau ada yang mau tanyakan? Silakan Pak, silakan. Ya.